Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman yang luar biasa dan yang terhormat Ibu Dewi Superwati yang telah memberikan kami kesempatan. Kami selaku dari kelompok 9 yang beranggotakan saya Muhammad Fatih Maulana, Fadil Wibisono, Ali Mukoda Said yang akan mempresentasikan tentang rahasia dagang. Baik, di sini saya akan membacakan poin-poin penting dari materi yang akan dijelaskan. 1. Pengertian. 2. Regulasi dan undang-undang terkait. 3. Kriteria rahasia dagang. 4. Perlindungan rahasia dagang. 5. Dampak kehilangan rahasia dagang. 6. Perbedaan rahasia dagang dengan kekayaan intelektual lainnya. 7. Studi kasus. Dan selanjutnya akan dibacakan oleh teman-teman saya. Yang pertama ada pengertian. Rahasia dagang adalah informasi penting yang dijaga kerahasiaannya karena memiliki nilai ekonomi bagi pemiliknya. Informasi ini mencakup formula, algoritma, strategi bisnis, atau data lain yang memberikan keunggulan kompetitif. Berbeda dengan kekayaan intelektual lain seperti paten atau hak cipta, rahasia dagang tidak memerlukan pendaftaran resmi selama informasi tersebut tetap dirahasiakan dan memenuhi kriteria tertentu. Perlindungannya akan terus berlaku. Hal ini menjadikan rahasia dagang salah satu elemen penting dalam dunia bisnis, khususnya di sektor teknologi. Yang kedua, regulasi dan undang-undang terkait. Poin-poin penting regulasi. Yang pertama, Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang rahasia dagang. Pasal 1 menjelaskan definisi rahasia dagang, sementara pasal 2 mengatur kriteria perlindungannya. Yang kedua, di internasional. TRIPS atau TRIPS Agreement memberikan standar global dalam perlindungan rahasia dagang, terutama bagi negara anggota WTO. Sanksi pelanggaran. Di Indonesia, pelanggaran rahasia dagang dapat berujung pada 1. Denda finansial dalam jumlah besar. Yang kedua, pencabutan izin usaha. Yang ketiga, hukuman pidana. Tergantung tingkat pelanggaran. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang jelas bagi pemilik rahasia dagang untuk melindungi informasi mereka dari penggunaan atau pengungkapan tanpa izin. Yang ketiga, kriteria rahasia dagang. Agar informasi dapat diakui sebagai rahasia dagang, terdapat 3 kriteria utama. Yang pertama, bersifat rahasia. Informasi tersebut tidak diketahui secara umum oleh masyarakat atau pesaing. Memiliki nilai ekonomi. Informasi tersebut memberikan keuntungan kompetitif bagi pemiliknya. Yang ketiga, dilindungi dengan upaya tertentu. Pemilik melakukan langkah-langkah yang wajar untuk menjaga kerahasiaannya, seperti penggunaan enkripsi atau perjanjian hukum. Yang keempat, ada perlindungan rahasia dagang. Perlindungan rahasia dagang melibatkan berbagai mekanisme yang dirancang untuk menjaga kerahasiaan informasi strategis. Beberapa langkah yang umum digunakan adalah: yang pertama, perlindungan fisik. Penyimpanan dokumen di tempat yang aman, seperti berangkas atau ruang yang hanya dapat diakses oleh pihak tertentu. Yang kedua, perlindungan digital. Penggunaan teknologi seperti enkripsi data, firewall, dan sistem autentifikasi berbasis dua faktor. Yang ketiga, ada perlindungan hukum. Penerapan perjanjian kerja yang mencakup klausul kerahasiaan atau Non-Disclosure Agreement atau NDA. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Yang kelima, dampak kehilangan rahasia dagang, yaitu ada kerugian ekonomi. Kehilangan rahasia dagang mengakibatkan hilangnya keunggulan kompetitif, penurunan pendapatan, dan tekanan dari pesaing yang memanfaatkan informasi tersebut. Reputasi yang rusak, kegagalan menjaga informasi rahasia dapat merusak kepercayaan pelanggan dan mitra bisnis terhadap perusahaan. Litigasi yang mahal, proses hukum akibat pelanggaran membutuhkan biaya besar.
waktu lama, dan dapat mengganggu operasional bisnis. Yang keenam, perbedaan rahasia dagang dengan kekayaan intelektual lainnya. Rahasia dagang sering dibandingkan dengan jenis kekayaan intelektual lainnya seperti paten, hak cipta, dan merek dagang. Perbedaan utama rahasia dagang adalah sifat perlindungannya yang tidak memerlukan pendaftaran formal selama informasi dirahasiakan dengan upaya tertentu, perlindungan hukum tetap berlaku. Perbandingan utama. 1. Rahasia dagang, sifat perlindungan. Tidak memerlukan pendaftaran formal, perlindungan berlaku selama informasi dijaga kerahasiaannya. Fokus melindungi informasi strategis seperti algoritma, formula, dan strategi bisnis. Kelebihan, fleksibel, dan tidak ada batas waktu perlindungan. Kekurangan, rentan terhadap kebocoran jika perlindungan internal lemah. Terus yang kedua, paten. Sifat perlindungan memerlukan pendaftaran resmi dan informasi menjadi publik setelah disetujui. Fokus melindungi inovasi teknis seperti perangkat baru atau proses manufaktur. Durasi perlindungan biasanya 20 tahun. Kelebihan memberikan hak eksklusif untuk memproduksi atau menjual inovasi. Kekurangan biaya pendaftaran mahal dan perlindungan memiliki batas waktu. Perbandingan utama. 3. Hak cipta. Sifat perlindungan otomatis pada karya seni, tulisan, musik, dan perangkat lunak. Fokus melindungi ekspresi ide, bukan ide itu sendiri. Durasi perlindungan seumur hidup pencipta 70 tahun di banyak negara. Kelebihan tidak perlu pendaftaran, opsional untuk legalitas tambahan. Kekurangan tidak mencakup metode atau ide bisnis. 4. Merek dagang. Sifat perlindungan memerlukan pendaftaran, meskipun merek terkenal bisa mendapatkan perlindungan otomatis. Fokus melindungi identitas visual seperti logo, nama produk, atau slogan. Durasi perlindungan berlaku selama merek terus digunakan dan diperbarui. Kelebihan melindungi reputasi dan keunikan merek. 7. Studi kasus. Kasus 1. Formula Coca-Cola. Formula minuman Coca-Cola adalah salah satu rahasia dagang paling terkenal di dunia. Untuk menjaganya, perusahaan menyimpan formula tersebut di sebuah berangkas dengan akses terbatas. Langkah ini memastikan bahwa formula tersebut tidak bocor meskipun produknya sangat populer. Kasus 2. Kebocoran algoritma startup IT. Sebuah startup teknologi mengalami kerugian besar setelah salah satu karyawannya membocorkan algoritma inovatif ke pesaing. Hal ini mengakibatkan hilangnya keunggulan kompetitif perusahaan. Studi kasus ini menunjukkan pentingnya perlindungan rahasia dagang baik dari sisi teknis maupun hukum. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Karena pada hakikatnya, manusia adalah tempatnya salah dan lupa. Sekian dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.